Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke Mas Bos, ini langsung saja bawang merah Tresno Tani sekarang ini ada di 25 HST. Ini kondisi tanamannya seperti ini, tetap masih problemnya yaitu pertumbuhan yang kurang serentak, di mana tanaman yang tumbuhnya itu berselisih sekitar 10-14 hari dengan yang sudah seperti ini tetap saja masih tertinggal, dan itu menjadi problem. Kenapa? Karena di guyuran hujan yang seperti ini, apalagi kemarin malam itu habis diguyur hujan mulai dari jam setengah 4 sore sampai tengah malam sekitar jam 12 lebih. Dan di saat sore hari itu disertai dengan angin yang kencang, dan itu berpotensi membuat luka pada daun atau tanaman bawang merah kita, sehingga nanti rentan terkena penyakit jamur. Bisa juga lodoh, bisa juga blorok atau benih-benih atau bercak ungu pada daun bawang merah kita. Kemudian masalah lainnya yang ditimbulkan dari intensitas hujan yang terlalu tinggi itu seperti ini. Papan bawang merah kita banyak yang ngalen atau membuat saluran air di lahan atau di bedengan kita, dan itu yang bagian pinggir banyak yang gelimpang. Oke Mas Bos, sebenarnya setiap tanaman kita itu terkena guyuran hujan, sebisa mungkin kita itu harus menyiramnya. Jadi nanti biar popornya itu bersih seperti ini. Nah, kalau kita tidak melakukan penyiraman, itu nanti popornya seperti ini. Nah, yang itu tidak Tresno Tani siram tadi, itu kotor seperti itu, dan itu berpotensi menjadi tempat pertumbuhan daripada jamur. Dan itu nanti bisa beresiko terkena jamur. Dan kenapa ini Tresno Tani tidak melakukan penyiraman? Pertama, emang masalah waktu. Jadi Tresno Tani memprioritaskan untuk melakukan penyepraian saja guna menanggulangi kemungkinan jamur yang akan ada pada tanaman ini. Nah, dengan penyepraian tersebut bisa meminimalkan pertumbuhan jamur yang ada, sehingga nanti tanaman kita bisa aman. Dan kenapa Tresno Tani tidak melakukan penyiraman lainnya? Itu seperti si malakama Mas Bos, atau dilema bagi Tresno Tani. Karena kalau Tresno Tani melakukan penyiraman, otomatis Pak Bos juga akan ikut membantu melakukan penyiraman, karena nggak mungkin membiarkan anaknya sendirian menyiram papan seluas 225 aru itu sendirian, kemudian menggendong tangki untuk melakukan penyepraian. Karena Tresno Tani juga akan melakukan pekerjaan di tempat lain, jadi otomatis orang tua itu akan menyayangi anaknya. Tapi problemnya di sini, kalau Pak Bos itu ikut menyiram, bisa jadi daun dari bawang merah Tresno Tani ini akan patah, dan patah itu bisa beresiko terkena serangan jamur atau trotol ataupun blorok seperti itu Mas Bos. Karena patahan dari daun bawang merah kita atau luka pada daun bawang merah kita itu akan nanti bisa beresiko terkena serangan trotol ataupun blorok. Dan model penyiraman dari Pak Bos itu bisa nyerempang Mas Bos, jadi ditekan gitu, ada powernya. Kemungkinan bawang merah kita atau daun bawang merah itu bisa patah, dan kalau patah itu kan nggak bisa kembali. Beda dengan yang doyong. Kalau doyong itu terkena sinar matahari, dia akan mengikuti arah sinar matahari tersebut karena fotosintesis. Nah, kalau patah itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi, dan itu beresiko terkena serangan jamur. Makanya ini Tresno Tani tidak melakukan penyiraman. Mungkin nanti kalau melakukan penyiraman ya kasarannya delik-delik atau bersembunyi-bunyi, biar tidak ketahuan dan tidak dibantu, atau nanti mencari orang pekerja untuk membantu pekerjaan Tresno Tani. Dan itu pun juga sulit, karena di sini juga bukan sentral bawang merah, dan mindset dari buruh tani di sini juga kurang begitu paham tentang bawang merah, jadi agak rumit. Kalau kita ambil pekerja dari sentral,
orang yang dari sentral juga sudah pada bekerja di lahannya masing-masing dan juga lahan di daerahnya masing-masing. Jadi seperti itu. Kemudian kita sepilkan ya kondisi tanaman pasca diguyur hujan kurang lebihnya 8-10 jam kemarin. Kondisinya banyak yang gelimpang Mas Bos. Oke, langsung saja kita sepilkan dan kita tampilkan kondisi tanaman bawang merah Tresnotani yang pertumbuhannya itu telat ya, karena maklum di awal tanam setelah kita icir atau tonjo itu tidak dilakukan pematrian atau gimana ya, sirat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air pada tanaman bawang merah ini. Jadi tanamannya nanti ya seperti ini, karena yang tekstur tanahnya itu cenderung kering dan tidak bisa menyimpan air, terus tidak ada hujan, otomatis pertumbuhannya itu tidak akan bisa cepat. Jadi tidak tukul Mas Bos, tidak segera tumbuh. Tumbuhnya itu belakangan. Dan ini yang terkena efek dari air hujan. Nah, papannya hancur, kemudian bawang merahnya gelimpang-gelimpang. Dan ini nanti kita berdirikan seperti ini. Nyun sewu. Nah, ini gini. Kita berdirikan. Ini single Mas Bos, jadi agak ribet. Tangan yang satu megangi HP, tangan yang satu buat nemplok. Nanti kita teplok seperti ini, dan ini kemungkinan satu got ini ada sekitar 10 atau 20 begini. Dan total ini ada 32 atau 33 baan. Jadi ini nanti ada sekitar 300 sampai 400 tanaman yang gelimpang seperti ini. Dan ini nanti dilakukan seperti ini. Tapi ini Tresnotani memprioritaskan untuk melakukan penyepraian dulu. Setelah penyepraian nanti baru kita melakukan penembokan seperti ini. Dan kita sudah dibantu oleh, nah itu Pak Bos. Kalau membantu yang seperti ini alhamdulillah Tresnotani sangat terbantu. Tapi kalau sirat itu agak riskan karena modelnya serempang dan itu bisa beresiko mematahkan daun bawang merah. Jadi kalau hujan Tresnotani tidak melakukan penyiraman ya seperti itu alasannya, karena ada dilema tersendiri. Dan ini kondisi tanamannya. Ini yang baru tumbuh sekitar usia 7 sampai 10 hari. Dia tertinggal sekitar 10 hari sampai 2 minggu dari yang sudah seperti ini. Nah, yang sudah seperti ini usianya 25, yang ini kemungkinan usianya 15-an hari, 10 sampai 15-an hari. Nah, ini dan itu banyak sekali, dan ini efeknya. Nah, banyak yang gelimpang. Dan seharusnya yang seperti ini kan disiram Mas Bos, nanti biar tidak beresiko pertumbuhan jamur, tapi ya tadi dilema tersendiri tadi. Nah, ini kondisinya seperti ini. Banyak yang baru-baru tumbuh. Usianya ini 10 minggu sampai 14 hari. Dan itu sebenarnya beresiko Mas Bos. Dan ini seperti tanah longsor. Dan itu sebenarnya beresiko Mas Bos untuk yang baru-baru tumbuh. Dan itu juga ada yang gelimpang. Yang baru-baru tumbuh itu gimana ya menjelaskannya? Benih yang sudah kita tancapkan itu kan di lahan terkena panas, terik, terkena apa, jadi dia itu bisa rusak. Kemudian nanti juga pertumbuhannya itu akarnya juga kurang banyak karena dia sudah gimana ya, agak matang gitu di lahan, terkena dari sinar matahari atau terik matahari, sehingga benih yang kita tancapkan tadi itu seperti kasarannya bisa disebut seperti benih kelantangan. Jadi problemnya nanti di perakaran. Makanya yang tumbuhnya belakangan tadi itu beresiko terkena serangan atau penyakit jamur. Itu kenapa? Ya karena emang di benih tadi sudah ada problem, bisa jadi luka karena sudah lama tersimpan atau menancap di tanah tetapi tidak kunjung tumbuh. Bisa jadi tergores-gores oleh geragalan atau serpihan dari tanah-tanah, sehingga nanti pun kalau terkena kelembapan yang tinggi dia bisa berpotensi untuk
pertumbuhan jamur, dimana pertumbuhan jamur itu kan ada di kelembapan yang tinggi. Jadi itu adalah resikonya yang kemungkinan ada. Dan ini Tresno Tani itu kalau diibaratkan di sepak bola atau menangani tim, itu Tresno Tani seperti kalau jenengan adalah penggemar sepak bola khususnya di Liga Inggris, Tresno Tani bisa dibilang adalah Big Sam atau Sam Allardyce, di mana manajer ini dia biasanya ditunjuk oleh sebuah tim atau klub untuk menyelamatkan dari jeratan degradasi atau turun kasta. Dan sama seperti Tresno Tani ini berputar otak untuk menyelamatkan tanaman ini dari istilahnya gagal panen. Nah, misi dari Tresno Tani dan juga Sam Allardyce itu sama, yaitu menyelamatkan tim dari keterpurukan atau dari jerat degradasi. Nah, seperti itu. Dan itu tugas yang berat. Semoga Tresno Tani bisa menutupi itu dan bisa mewujudkan target tersebut. Nah, ini seperti ini kondisi tanamannya, sama yang Tresno Tani bilang tadi. Dan ini kalau kita melakukan penyiraman dia akan terlihat bagus Mas Bos. Dan itu, nah, itu ada yang boler satu, kemudian itu ada yang gelimpang. Oke, seperti itu target dari Tresno Tani, realistis saja, bisa panen sudah alhamdulillah. Dan ini yang gelimpang tadi. Kita mengarah ke arah sinar, jadi agak gelap mungkin. Ini yang hasil teplokan kita tadi. Nah, dia sudah berdiri kencang. Dan ini ada yang boler. Nah, ini yang pertumbuhannya belakangan. Nah, seperti itu kan terkena jamur tuh Mas Bos. Makanya sebisa mungkin kalau kita selesai tanam, ya kan, kita harus melakukan penyiraman semaksimal mungkin atau sebaruk mungkin, atau bisa juga kita lep biar nanti tumbuh atau tukulnya itu serentak Mas Bos. Jadi memudahkan kita dalam proses perawatan ke depannya. Jangan seperti yang sudah dilakukan oleh Tresno Tani ini. Oke, ini mungkin yang dapat Tresno Tani bagikan. Oke, kita coba untuk berkeliling dulu ya. Dan ini yang Tresno Tani siram tadi. Nah, beda kan Mas Bos, terlihat bersih. Nah, dan yang itu ya walaupun itu tumbuhnya yang sini kan belakangan, tapi kan terlihat bersih. Nah, seperti itu kan. Nah, ini juga terlihat bersih. Seharusnya emang kalau selesai hujan kita harus melakukan penyiraman, jadi nanti meminimalkan resiko pertumbuhan jamur. Nah, bersih kan. Yang sebelah situ belum. Nah, masih terlihat beda, dan ini juga belum. Nah, beda kan. Padahal ini malah lebih tinggi ini daripada ini, tapi beda. No, setelah disiram seharusnya emang seperti itu. Dan ini juga ada yang boler, itu karena benihnya itu. Nah, dan yang jauh di sana Mbah Kung melakukan peneplokan yang seperti Tresno Tani lakukan tadi. Dan yang ini adalah benih Labuhan 3 Mas Bos. Ini, nah, gelimpang ini sudah peralihan fase kalau yang benih Labuhan 3. Nah, ini sudah mulai mentil. Padahal ini baru berusia 25 HST. Dan itulah alasan kenapa bawang merah di Nganjuk itu berbeda dengan yang tempat-tempat lainnya. Di Nganjuk itu 50 HST itu sudah panen, itu hal yang lumrah di saat musim penghujan. Bahkan 45 HST pun itu juga sudah dikatakan sudah layak dipanen Mas Bos. Kalau jenengan bertanya-tanya, monggo jenengan bisa bermain ke sentral atau silaturahmi ke sentral bawang merah. Coba jenengan tanyakan ke beliau-beliaunya itu lebih senior, dan pasti jawabannya adalah iya. Karena di Nganjuk emang umur segitu itu sudah layak untuk kita melakukan pemanenan. Dan buktinya benih-benih yang jenengan dapatkan dari Nganjuk tumbuhnya seperti apa. Nah, seperti itu kan tidak ada problem. Di usia 45 atau 50 sudah dipanen itu seperti apa, dan tidak ada problem di kemudian hari. Karena emang ya usia di sekitaran Nganjuk itu seperti itu. Nah, ini kondisinya. Dia sudah
mulai mentil. Ini tinggal nanti menurunkan, padahal ini baru 25 HST. Dan benih labuhan juga berbeda dengan benih yang raya. Ini dormansinya sudah 6 bulan, kurang dari 6 bulan lah, maksudnya 5 bulan lebih menjelang 6 bulan. Nah, dan ini otomatis usianya itu juga pendek, Mas Bos. Dia 50-an itu sudah maksimal. 55 hari sudah pol maksimalnya. Nah, ini seperti ini. Nah, banyak yang gelimpang dan kita mendapatkan bantuan dari Kanjeng Ibu juga. Oke, mungkin itu yang dapat Tresno Tani sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat dan doakan Tresno Tani supaya bisa benar-benar seperti Sam Alardes, bisa menyelamatkan tim dari keterpurukan atau dari jeratan degradasi. Dan semoga nantinya kita sama-sama jaya dalam bertani bawang merah. Oke, mungkin cukup itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.